3, 2, 1. What's that, Cil? Agak lemes. Iya, banyakan anu nih Mas itu, banyak makan terong. Agak lemes tapi kok tetap jorok ya situ ya. Saya dalam kondisi apapun tetap cabul. Ya. Tapi itu kelebihan saya. Kurangnya banyak. Kurangnya Kelebihan cabul. Aduh, sampai ketemu. Selamat datang di tempat kami. Ya. Di Polda Metro Jaya. Saya Adi dan Indro. Endo Godes. Ngobrol apa nih? Kok kayaknya lemes sekali situ. Iya, Mas apa maafin nih? lah. Nah, ini udah Cambuk, semangat ya. cambuk. Waduh, Bogor. Tetes lilin. Nah, enak itu lah. Aduh. Belum pernah ya masalahnya. Oke, kita membahas pola pikir mungkin ya. Ya, pola pikir. Maksudnya pola pikir itu manusia diberkahi dengan pola pikir ya. Diberkahi dengan pikiran yang dimana kita bisa tahu kan baik buruk benar salah, Ya. besar kecil, cantik jelek, nah enak enggak, makanan maksudnya. Jangan mentang-mentang saya cabul terus berpikir yang lain Mas. Langsung. Makanan kan makanan ada yang enak ada yang enggak. Ya, Yang siap. enak kenapa bisa enak? Karena kan ini pakai bahan ini ngolahnya pakai ini, nah itu kan enak kan. Makan kan jadi terlihat enak di pikiran kita. Itu yang kan kita bahas di sini tentang aduh. Ini kebanyakan cabul ini soalnya. Enggak mulut saya kan masukan rambut lah. Ini agak susah makanya susah ngomong ini. Aduh. Ini makanya dalam yang kemarin kan kita bahas ada berapa mandala itu ya. Oh iya, mandala ya. Dalam asimetrik ada apa? Udara, darat, laut, terus cyber, yang terakhir adalah ruang berpikir. Ruang berpikir bisa menjadi apa ya? Landasan apa ya? Apa sih susah nyebutnya? Mandala juga emang Ya, ruang ya di mana kita bisa diserang gitu. Dalam kita berpikir. Kayak kemarin kan kita bahas tentang ketakutan itu Nah, kan. ketakutan. Ternyata teror and threat itu juga bisa mengkooptasi ruang berpikir kita. Nah, ya. Sebenarnya ya itu orang ketika berpikir tentang mandala atau medan tempur itu kebanyakan cuma terbayang darat, laut, udara. Iya. Setelah ada ruang cyber, ternyata ruang cyber juga bisa untuk bertempur. Iya. Tapi orang lupa satu lagi, ini yang paling fundamental. Medan tempur yang paling bisa dikatakan paling awal ya tercipta di bagi manusia itu adalah ruang berpikir. Soalnya kenapa? Ya ingat ketika iblis itu sama anaknya Adam ya. sama Adam itu. Oke, Adam dulu ya. Sama Adam kan, sama Adam Hawa Adam. kan. Oke, aku dimasukkan ke neraka nggak apa-apa, tapi izinkan aku diberi umur panjang untuk menggoda anak cucu Adam. Iya. Sampai hari akhir. Kan waktu ambil buah itu kan dia. Iya kan, godaannya ada di mana? Dalam pikiran. Ruang berpikir. Nah, itu sebenarnya yang justru paling fundamental dari medan pertempuran itu ya, medan pertempuran di ruang berpikir ini. Nah, kayak gitu. Makanya kalau saya harapannya kan gini. Perang asimetris itu gimana sih cara ngelawannya gitu? Ya bisa dibilang ya hampir nggak ada cara ngelawannya. Soalnya apa? Pertempurannya itu kan salah satunya ada di ruang berpikir. Kalau di counter selalu akan ada counter lagi, counter lagi gitu. Makanya ketika ditanya gimana caranya ngelawan perang asimetris ini, masing-masing punya formula. Tapi kalau bagi saya, ketika semua orang berpikir asimetris itu akan hilang. Tidak ada berarti ya. Makanya counter asimetrisnya adalah semua orang Indonesia harus tahu dong perang asimetris itu seperti apa. Gitu. Kayak zaman perjuangan dulu. Semua orang Indonesia kan dikasih tahu tentang DVD Empera itu seperti apa sih, pecah belah itu seperti apa. Kita kena pecah belah loh. Nah, itu kan salah satu bagian dari mengasimetriskan seluruh bangsa Indonesia supaya tidak bisa diadu domba. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita juga coba ulik
pertempuran dalam ruang berpikir itu seperti apa sih? Caranya kayak apa aja? Kita mulai dari yang simple dulu. Ya, misalkan ini maksudnya dalam pola pikir kan itu bisa ditembakkan, misal dalam marketing ya. Marketing, iklan. Nah, itu masuk peperangan dalam pola berpikir ya. Ya, penguasaan ruang berpikir dari masyarakat. Dalam hal ini adalah konsumen. Misalnya dalam iklan, oke, pakai ini loh, pasti ini dibuat dari bahan ini, ya pasti lezat. Lezatos. Ingat kan ketika lezatos, ingat produk tertentu kan. Kayak gitu. Bikin tagline yang itu akan nyantol di ruang berpikir kita. Seperti itu. Iya, dan itu pun nggak cuma di produk-produk yang genah loh itu, maksudnya yang normal. Ya. Spa pijat itu mudah, pijatannya enak, full AC, belum pernah kesana jadi taunya teman aja. Itu apalagi itu saya lihat dari Twitter mas. Kok nyoba belum pernah. Saya buka Twitter aja nggak pernah. Waduh. Kalau saya Twitter nyari Mbak Siska. Aduh. Mbak Siska saya tunggu masih di sini nanti. Tahu datang di area Jogja, silakan nanti ketemu. Kita berbincang-bincang. Iya gini ini yang bikin saya lupa ngomong apa. Ya tadi misalkan di sebuah produk ya. Iya. Produk misalkan bank. Nah, itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kemarin kan kita udah kasih contoh tentang rokok kan. Produk rokok. Kenapa kita pilih rokok itu? Kenapa pilih rokok ini? Semakin sering kita melihat, ya kita ingetnya ini kan, ruang berpikir kita inget terpenuhi oleh produk rokok ini. Makanya kita belinya ini. Nah, gitu. Tapi ternyata ada teknik ini juga digunakan di sistem marketing lain. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi perang asimetris itu nggak terbatas untuk pertahanan aja loh, bukan untuk perang aja, tapi juga untuk strategi marketing. Itu banyak diterapkan. Gitu. Misalnya produk perbankan kan, kita kan pernah ngobrol itu ya. Kenapa kok produk perbankan namanya kredit? Sebenarnya produk perbankan itu apa aja sih gitu? Kalau secara tertulis yang ada di yang ditawarkan ke konsumen perbankan itu kan macam-macam itu, ada KUK, ada KPR, ada kartu kredit, ada apa lagi? Pokoknya banyak lah. Kur. Entah salah masih ada namanya itu atau enggak, kurang tahu. Kur, kredit usaha rakyat. Nah, itu. Tapi aslinya apa sih itu? Hutang. Pinjaman kan? Pinjaman. Kata pinjaman pun udah menggeser makna dari hutang. Nah, itu kalau di dalam ilmu peperangan asimetris itu namanya mencuri kesadaran. Jadi kesadaran, misalnya Mas Adi mau ngutang ya. Tapi ketika ke bank kan, oh bukan, saya nggak ngutang kok, saya ngambil kredit. Ambil kredit. Ambil KPR. Ambil kur. Tapi kan pada prinsipnya semua produk perbankan itu apa sih? Hutang. Hutang kan. Kredit. Kenapa buang duit yang ada di bank, dibuang 1M tapi dapatnya baliknya 1,1 atau 1,3 gitu. Jadi ini salah satu teknik untuk mencuri kesadaran itu. Gunanya apa? Ya gunanya untuk minimalisir ini secara alam bawah sadar bahwa kita tidak hutang atau membuat soft orang masih tahu loh kalau itu hutang, mereka harus balikin kok. Iya jelas, cuman kan secara alam bawah sadar kita tidak merasa berhutang tapi ambil kredit. Jadi gini, kalau Mas Adi punya tetangga ini, terus ditanya tetangganya waktu mau pinjem ke bank itu, Mas Adi mau kemana? Mau ngutang ke bank. Jelek banget loh dengernya. Satu jelek banget. Yang kedua, ketika produk perbankan itu ditulis dalam istilah aslinya, coba kartu utang, terus utang usaha kecil, utang usaha rakyat, KPR itu apa? Utang perumahan rakyat, utang. Itu juga ketika ditawarkan dalam nama aslinya, tang itu orang akan
timbul kesadaran bahwa ini harus ada kewajiban untuk mengembalikan satu keharusan. Dan orang akan lebih takut, akan lebih waspada. Malah jadi nggak jadi pinjem. Nah, malah jadi nggak bisa pinjam. Akan lebih waspada ketika mereka berhadapan atau akan mengambil produk yang namanya produk perbankan ini. Ada alasannya kenapa ya pengamatan ya teman-teman juga bisa ngamatin ketika ada sesuatu yang membutuhkan kewaspadaan dalam kosakata bahasa Indonesia di belakangnya ada eng, tolong, maling, terus utang. Nah, itu tuh ada nada-nada tertentu yang memang sama nenek moyang kita itu diciptakan untuk menciptakan kewaspadaan. Nah, itu digeser. Nah, makanya dalam hal ini seperti yang tadi saya bilang itu ada reduksi dan gradasi nilai rasa dalam bahasa. Itu digunakan dalam ini. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencuri kesadaran dari yang menjadi target dari strategi ini. Ini sebenarnya strategi asimetris, tapi karena untuk jualan namanya bergeser, geser lagi strategi marketing. Tapi hasilnya asimetris juga. Gitu. Jadi digeser kesadarannya dari target audiensnya ini dalam hal ini adalah konsumen perbankan. Nama nasabah sendiri itu udah geser loh. Aslinya kan pengutang. Nah, orang yang ngutang. Dia ganti nama dengan nasabah. Biar apa? Nggak malu dong. Sama tetangga nggak malu, sama diri sendiri nggak minder. Terus juga ya lebih pede ketika ngambil produk sama itu. aja dengan ini Mas Hendro, sama Sisi ya kan? Kartu Sisi, kredit. Kartu kredit keren kan katanya Sisi gitu. Belanja. Pak, kartu utangnya nih ketinggalan tuh, kartu utang. Kalau enggak gini Mas Hendro. Mas, saya mau utang Armani dong. Kan aduh, mau utang Rolex. Kan jelek kan? Jelek. Mas, Rolex dong. Oh ya. Set. Kan? Wah. Beres, bayarnya bulan depan. Bulan depan. Aduh, pusing juga. Pak, utang yang kemarin bukan utang, tagihan kartu kreditnya belum belum dipenuhi nih Pak. Sambil bawa DC. Belum dipenuhi nih Pak. Kalau udah DC-nya keluar, urusannya bukan bayar kredit, utangnya bayar Pak. Bahasanya udah langsung tegas. Langsung. Makanya itu kalau kita lebih jeli sebenarnya banyak teknik-teknik di peperangan asimetris yang digunakan untuk itu. Nah, tujuannya apa? Satu, yang paling jelas itu mencuri kesadaran. Supaya apa? Orang mau pakai produk itu. Ya supaya orang mau ngutang sama bank. Aslinya seperti itu sih. Iya. Cuman di ini dibikin soft ya. Jadi harus makanya istilah saya itu adalah reduksi dan gradasi nilai rasa. Iya. Nilai rasanya kan berbeda ketika kita dengar kata kredit. Terus sama kata utang. Beda. Gengsinya turun sama gengsi naik. Seperti itu. Iya sih, sama ya itu tadi sama Mas utang ini dong. Mas ini dong. Karena keren langsung. mau gesek kartu utangnya Mas. Kartu utang. Tapi kan bener kan itu kartu utang. Beres, pusingnya besok. Yang penting sekarang gaya dulu. Pusing belakangan. Terus ketika kartu utangnya banyak, wah itu keren itu. Plak. Kartu utang. Udah Mas Hendro buku telepon zaman dulu. Aduh. Raja zaman dulu kan bukanya gini ya. Ini gini sama miso jancuk utangku kayak gini. Itu kan bon semua itu sebenarnya. Ini gendaanku si Ratna, iki Lucy, si Sri, wah oke banget. Itu mungkin orang-orang yang terlalu kaya. Kita nggak mampu. Kita mampu sekali men, makanya kita nggak perlu kartu utang. Oh iya benar. Iya kan tinggal tinggal beli aja. Tinggal beli aja. Kapan ini endorse? Aduh. Oke siap. Nah, maksudnya ini di bidang marketing ya. Untuk perbankan atau apa. Ya mungkin kan bisa ini bisa digunakan melebar untuk misal peperangan yang sesungguhnya bisa. Ya, bisa banget. Bisa banget. Kan banyak cara untuk mencuri kesadaran dari lawan kita kan. Seolah-olah pernah dengar kata pinjaman luar negeri? Pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri. Itu kan
kayak bantuan. Hmm. Bantu itu ya. Saya Mas Indra bantu ya gini. Iya. Ya udah bantu. Kita bantu aja Oh, gitu. oh. Loh, ternyata ada tagihannya. Saya kok urusan negara itu. Ah, Oke, saya iya. bantu 15 triliun, besok kembalinya 17 ya. Nah, ini nasu ini. Berarti kan ini bukan bantuan, Mas. Nah. Ini utang. Dalam perang asimetris itu untuk menghancurkan sebuah negara kan nggak perlu pasukan, nggak perlu armada dong, Iya. jerat utang aja. Jerat Kelilit utang kan, taunya bantuan, ternyata utang toh. Nah, sama FMI itu, Federasi Marmut Indonesia. Ah. Jadi kan banyak jebakan-jebakan asimetris yang dipasang gitu. Iya. Kita jeli apa enggak kita ketika berhadapan dengan seperti itu. Makanya salah satu harapan saya adalah semua rakyat Indonesia tahu perang asimetris. Tahu, paham dan tahu tentang perang Ya. asimetris itu seperti apa. Yang apa jenisnya seperti apa. Ya. Nah, Agar kenapa? Supaya kita nggak jadi korban. Nah, nggak jadi korban. Karena kalau kita jadi korban, negara pun jadi korban. Misal setidaknya seperti ini. Misal kita tahu, kita tahu tentang asimetris seperti apa. Terus kita punya anak, setidaknya kita bisa menjelaskan pada anak kita perang asimetris seperti ini loh. Siapa tahu anak kita besok presiden atau apa yang Anda buang di kamar mandi itu siapa tahu calon presiden juga. Nah, ini kemana? Nyambungnya kok. Ya kan biar relax kita. Ya. Nggak saru, nggak seru. Nggak saru. Itu pedoman hidup saya. Oh my God. Lo kan iya. saru itu baca-baca. Cowok itu harus saru, itu kewajiban ya tuh. Kalau cowok nggak saru punah peradaban. Jamin itu. Camkan kata-kata saya. X video nggak laku. Om John nggak terkenal. Aduh. Mau Waduh, batuk ini. aneh ngerokok aja deh. Oh iya. Ya segitu ya. Maksudnya ya kita saling di sini berbagi buat kalian juga, saling berbagi ilmu buat kalian. Bukan berarti kami lebih tahu mengajak sok-sokan ngandani lah itu. Translate-nya nanti cari sendiri. Soalnya gini, ketika kita paling enggak kan kita buka buku kita gitu. Bukunya Mas Hendro sama Mas Adi itu gini toh. Terus bisa komen ke komennya di YouTube-nya Polda Metro Jaya. Mas Adi, ternyata perang asimetris yang reduksi sama gradasi nilai rasa itu dipakai di bidang ini toh. Nah, ya itu buat kalian yang gitu lebih kan. Silakan kita berbagi lah sharing. Kalian berbagi gitu. Nanti Soalnya ada misalkan ada yang tahu tentang ini ternyata ini seperti ini ternyata saya menemukan di dalam bidang ini. Nah, silakan tulis nanti komen di bawah. Nanti pasti akan kita balas. Pasti. Soalnya perang asimetris nggak bisa dilakukan sendiri. Dia tuh ya bisa dibilang ya sistem rata. Dia rakyat semesta. Semakin banyak orang yang mau tahu tentang perang asimetris, maka pertahanan asimetris kita akan semakin kuat. Kita akan semakin kuat dan ya ini buat kita kedepannya juga sih. Maka kalau kita udah tahu kan lebih enak. Lebih enak atau setidaknya kita bisa memberitahukan pada generasi setelah kita. Kok tumben saya bijak ini. Tabungnya udah habis ini kan. Ini ya saya besok nyalonin jadi bupati aja. Amin ya Allah. Jadi sudah bisa nih saya berperan mungkin. Lu dalam politik tuh harus berperan. Berperan cuman untuk kepentingan bersama. Jangan berperan atau bertopeng untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Oke, 3, 2, 1. WhatsApp.